Oke, oke, oke. Eh, Ketemu lagi ya di dalam program Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata. Ini udah sebulan hiatus karena ada yang lain. Nah, sekarang kembali lagi ya dengan topik yang agak berat, matematika ya. Oke, kenapa kok matematika ya? Ini sebenarnya impulsif aja sih ya. Kadang-kadang kalau habis lihat sesuatu terus ada impuls gitu. Habis lihat video di share temen soal kuis apa ruang guru atau whatever yang isinya hitung-hitungan gitu. Akar 3 dari 1331 ditambah 7 dibagi bla 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 gitu. Jadi Em, itu membuat saya prihatin dan ingin berbagi tentang apa ya sudut pandang etimologi terhadap matematika gitu. Jadi aku pengen lihat matematika tapi dari sudut pandang etimologinya gitu ya. Em, Ya yang terkait jadi matematika, aritmatika, geometri, trigonometri, ya, aljabar, kalkulus, statistik gitu ya. eh di sisi lain memang keprihatinan anak-anak kita banyak yang trauma dengan yang namanya matematika gitu. Oke, nanti di belakang mungkin aku akan chime in sedikit soal itu ya. Oke. Pertama tentu saja kita lihat em, akar katanya matematika ya dari Yunani. Matematikanya sendiri sebenarnya akar katanya adalah mathema ditambah ikos, matematikos ya. Artinya mathema itu belajar dan akhiran ikos di belakangnya membuat kata itu menjadi bermakna hal-hal yang berhubungan dengan belajar. Matematikos itu artinya hal-hal yang berhubungan dengan belajar. Kok bisa sekarang matematika itu kaitannya sama ngitung-hitungan gitu ya? Karena salah satu subjek di bawah payung matematika itu adalah aritmatika ya. Aritmatika itu dari kata dasarnya arithmeotikos. Arithmeo itu membilang, ikos itu tadi akhiran yang membuat katanya bermakna hal-hal yang berhubungan dengan membilang. Kata dasarnya arithmeo itu arithmos, bilangan. Jadinya yang mungkin selama ini apa ya jadi flagshipnya matematika adalah aritmatika gitu ya, membilang, operasi bilangan gitu ya. Padahal tuh matematikanya sendiri lebih luas dari itu maknanya. Adalah hal-hal yang terkait dengan belajar. Yang di bawah payung itu selain aritmatika ada geometri ya. Geo itu bumi, tanah, metria mengukur. Geometri ukur tanah gitu. Tanahnya ada yang bentuknya segi empat, ada yang segitiga gitu, lingkaran dan sebagainya. Ya aslinya tadinya itu cuman ukur tanah. Segitiga ya, ya secara khusus untuk yang ukur segitiga itu trigonometria. Metria ya, trigonometria. Ngukur segitiga. Ini jadi khusus karena dari pengukuran segitiga muncul fungsi sinus kosinus yang akhirnya terpakai bahkan dalam apa ngitung sinyal HP. Jadi tanpa trigonometri kita mungkin nggak punya internet gitu ya, nggak punya wifi. Jadi eh, sampai sana gitu ya. Jadi lihat bahwa komponen semua sinyal elektromagnetik itu bisa di derive jadi eh, sinus kosinus gitu ya. Itu jadi trigonometri jadi sangat prominent di dalam jadi kayak subjek tersendiri padahal aslinya kan cuma ngukur segitiga gitu ya. Terus ada lagi aljabar. Nah, ini menarik. Kalau yang tadi itu dari Yunani akar katanya ini Yunani itu kan sebelum Masehi gitu ya. Yang ini sudah abad ke-9. Itu ada orang Persia, bukan Arab ya. Ini matematikawan Persia, namanya Muhammad. Anaknya Pak Musa ya, Muhammad Ibnu Musa, asalnya dari daerah Khawarizm dari sana. Jadi namanya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, dikenal dengan Al-Khwarizmi.
Dan ketika diadopsi jadi bahasa Inggris, namanya jadi algoritma. Asal kata algoritma itu dari namanya Al-Khwarizmi, karena dia yang memperkenalkan semacam step by step instruction gitu ya. Tuh, nah dia punya buku namanya kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Jadi itu tulisan Arab yang di sini. Buku mukhtasar ringkasan dari hisab perhitungan dengan menggunakan aljabar. Aljabar itu rekonstruksi, pemulihan, apalagi ya re ya diperbaiki lah ya, istilahnya ditata ulang, itu penataan ulang, rekonstruksi, wal muqabalah dan perbandingan atau balancing ya, penyeimbangan gitu. Jadi tekniknya itu aljabar dan muqabalah, tapi yang diambil katanya adalah aljabar. Aljabar itu makna aslinya adalah pemulihan atau rekonstruksi. Kok bisa? Rekonstruksi apa? Rekonstruksi variabel. Jadi aljabar itu kalau kata anak saya matematika yang pakai huruf gitu ya. Karena terkait dengan variabel, terkait dengan fungsi. Padahal ya basisnya himpunan aja sebenarnya kan ya. Basisnya himpunan, tapi di situ karena kita pakai variables, kita pengen ngerti nilai variabelnya, kita rekonstruksi dengan persamaan, maka itulah aljabar ya, rekonstruksi. Oke. Yang lain kita lebih maju lagi, ada kalkulus. Kalkulus ini relatif baru, yang tadi 9 Masehi, sekarang abad 17. Ada 2 orang yang bekerja secara terpisah, Isaac Newton dan Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, yang satunya Inggris, yang satunya Jerman, mengembangkan teknik yang kita kenal sekarang dengan diferensial integral kalkulus. Kalkulus artinya batu-batu kecil ya, kalks atau kalsis dari Latin itu batu kapur, ulusnya akhiran diminutif atau akhiran yang membuat batunya itu kecil-kecil gitu maknanya. Jadi kalkulus tuh basically cuman batu kecil-kecil. Kenapa batu kecil-kecil? Karena diferensial integral itu berurusan dengan limit mendekati 0 ya, kecil-kecil. Diferensial itu kan sebenarnya cuman derajat perubahan ya. Kan itu gradien. Derajat perubahan yang kecil sekali, minute gitu, kecil. Jadi kalau formulanya kan diferensial fx per dx itu sama dengan fx plus h dikurangi fx-nya dibagi h-nya. Sampai hafal karena basically itu cuman gradien gitu ya. Cuman ngitung gradien tapi h-nya itu mendekati 0. Sorry, tadi kurang limitnya. Limit h mendekati 0 gitu. Jadi itu kecil sekali. Kalkulus, makna katanya begitu. Batu-batu kecil gitu, itu cuman batu kecil. Yang berikutnya lagi ada statistika. Ini lebih baru lagi ya. Abad 18 yang istilahnya menginisiasi mungkin itu orang Jerman. Jadi bahasa Jermannya Staatswissenschaft. I don't know how to pronounce it. Ya, jadi itu bahasa Jerman. Aslinya adalah pengetahuan yang diperlukan untuk kenegaraan atau kenegarawanan. Jadi statistik, kalau kita pakai logikanya Yunani tadi ya, stat itu negara, tikos itu ya hal-hal yang terkait dengan negara. Kenapa? Dia pengen ngerti kondisi negara yang besar. Untuk ngerti semua itu sensus kadang-kadang mahal, kita perlu sampling. Jadi dan perlu kemudian mengambil inferensi dari sampling yang kita lakukan gitu ya. Jadinya muncullah descriptive statistics, inferential statistics gitu ya. Jadi di bawah itu. Nah, itu cuman contoh sebagian subjek-subjek atau topik-topik yang berada di bawah payung apa yang kita kenal sebagai matematika. Jadi matematikanya sendiri itu bukan hanya tentang berhitung ya. Bukan cuma hitung-hitungan dan bukan istilahnya
bukan tentang menjadi kalkulator. Matematika itu bukan tentang itu. Kalau cuman kalkulator aja pakai pakai mesin ya, pakai komputer ada. Tapi keterampilan dasar yang diperlukan adalah sebenarnya membuat koneksi atau keterhubungan antar pemahaman. Jadi em, disitulah munculnya aha momen ya. Kalau namanya belajar kan, kalau kamu bisa menghubungkan terus memahami, oh ya aha gitu ya, ada, oh gitu ya, itu yang belajar tuh kan, itu momennya sebenarnya. Jadi karena matematika adalah hal-hal yang terkait dengan belajar, maka keterampilan dasarnya itu nyari keterhubungan. Jadi supaya muncul aha momennya. Moga-moga kalau pemahaman matematikanya seperti ini, bukan sekedar ngitung dan keluar hasilnya, itu moga-moga tidak terlalu traumatis buat anak-anak ya. Gitu ya, begitu em, istilahnya perspektif etimologis ya. Matematika itu hal-hal yang terkait dengan belajar. Itu untuk Petrikor kali ini, rada impulsif ini, tapi ya eh, begitu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di Petrikor yang selanjutnya. Bye bye.